Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Haryanto Azumi selaku Ketua Tim Perumus dan Ketua Harian DPP Agli bersama Ketua Umum sekaligus inisiator Silaturahmi Akbar dan juga bersama Ketua Panitia, dalam hal ini Ketua OC dan sekaligus sebagai Bendahara Umum DPP Agli. Saya ingin sedikit menyampaikan background kenapa kita mengadakan press release pada kesempatan sore ini. Sahabat-sahabat dari media, dari mana, Rakyat Merdeka, dari Monitor, terus mana lagi, dari Dialektik TV, dan lain-lain yang mungkin belum menyebutkan namanya. Kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa memang kalau kita ingin melakukan perbaikan ekonomi rakyat, memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita sadari bahwa memang seluruh proses yang harus kita jalani akan melibatkan pihak-pihak yang tidak sedikit. Pihak-pihak yang tentunya itu juga sedikit banyak memiliki tekad, memiliki kemauan, memiliki program, memiliki proyek yang bisa kita arahkan kepada apa yang disebut di awal tadi sebagai percepatan pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi rakyat. Ini merupakan cita-cita yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan sejak kemerdekaan Indonesia. Walaupun secara jelas dan tegas di dalam konstitusi dijelaskan bahwa memang perekonomian disusun sebagai usaha bersama oleh atas dasar kekeluargaan. Namun tentunya bahwa proses dan dinamika ekonomi tidak hanya nasional tetapi juga global itu membuat bangsa kita harus berusaha dengan keras untuk mendapatkan atau mencapai atau meraih cita-cita yang ada di dalam konstitusi. Nah, hari ini kita sedang berada di dalam sebuah kondisi yang tentunya kita semua tahu demokrasi ekonomi yang kita ingin raih itu didahului dengan demokrasi politik. Demokrasi yang kita semua tahu melibatkan satu kepentingan partai-partai, melibatkan kepentingan para stakeholders yang tidak hanya satu atau dua tapi banyak tadi. Karena itu dalam kesempatan sore hari ini kami mengatakan bahwa kami mengundang dan mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintah sebenarnya. Pemerintah merupakan payung kami memang karena terpilih secara demokratis melalui pemilu yang sah dan disahkan secara konstitusi, maka pada hari ini kami secara bersama-sama mengajak semua pihak yang berkepentingan maupun pihak yang terkait dengan itu semua untuk ayo kita bersama-sama melakukan upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi rakyat. Kenapa demikian? Karena memang hari ini dunia tengah mengalami satu tantangan yang sangat besar pasca COVID ini ya, walaupun COVID kemudian tiba-tiba menghilang karena perang Ukraina, tapi setidaknya kita semua tahu bahwa COVID telah membuat ekonomi terpuruk dalam pengertian mengalami apa yang disebut sebagai restart ya, mengalami kemudian kita harus memutar mesin dari awal lagi. Kenapa demikian? Karena memang banyak sekali aspek yang terkait dengan supply chain yang masih belum pulih. Kalau kemarin ada krisis spare part yang kemudian ternyata spare part itu hanya ada di Cina, maka itu menunjukkan bahwa dunia pun tidak bisa bergerak sendiri. Dunia harus saling membantu, dunia harus saling membackup, dan pada gilirannya adalah bahwa dunia ini tidak ada yang bisa hidup, tidak ada yang bisa menang sendiri. Itulah yang kemudian melandasi kami sore hari ini untuk kemudian mengatakan bahwa kami bersama pemerintah, bersama para pelaku bisnis, bersama para stakeholder yang lain untuk bersama-sama mengangkat, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi rakyat. Jadi kami sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kami di APLI maupun di organisasi nanti yang akan terbentuk melalui Silatbar ini, bahwa ini hanyalah langkah awal untuk mengajak semua pihak, baik yang di government, yang di masyarakat, maupun yang langsung di pelaku, untuk menjalin kolaborasi, menjalin kebersamaan, menjalin tujuan-tujuan yang sebenarnya ada sedikit banyak ada arsirannya, sedikit banyak ada persamaan-persamaannya.
Nah, ini yang melandasi kenapa kita sore hari ini bertemu, sore hari ini kita mengadakan konferensi pers. Nah, ada sisi lain yang kemudian juga menjadi kewajiban kami selaku organisasi yang secara tegas dan jelas berdiri di pihak penguatan ekonomi rakyat atau di pihak rakyat, yaitu bahwa kami menyadari memang membangun sistem dan ekosistem ekonomi rakyat bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena sekian puluh juta masyarakat yang diidentifikasi sebagai ekonomi UMKM katakanlah begitu, itu memang masih mendapatkan hambatan-hambatan, masih menghadapi kendala-kendala baik struktural maupun kultural. Kalau struktur mungkin kita bisa melihat masih banyak aturan yang belum sepenuhnya berpihak kepada upaya ini. Dan secara kultural mungkin kita juga perlu melihat dan mempercepat proses adaptasi para pelaku bisnis kecil kita ini dengan ekosistem bisnis modern, ekosistem yang lebih terkonek secara global. Karena pada dasarnya kita harus melihat bahwa digitalisasi ekonomi itu juga ada sisi peluangnya, walaupun juga ada sisi ancamannya. Karena itu kami sadar-sadarnya bahwa peluang harus ditangkap dengan mempercepat proses empowering, proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tadi Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada upaya dari kita untuk melakukan pendampingan, upaya melakukan kanalisasi dan agregasi semuanya. Tapi di atas itu semua kita juga harus bersama-sama memberikan satu pemihakan, memberikan satu dukungan secara serius agar ekonomi rakyat ini betul-betul bisa menjadi pemain, bisa menjadi pelaku dalam dunia yang semakin volatile ini, dunia yang semakin tidak terkontrol ini. Saya kira karakteristik ini disadari dengan penuh oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah mencoba mempercepat proses transformasi digital terutama ya. Tetapi kami juga mengingatkan bahwa itu semua tidak bisa dipaksakan dari atas. Itu semua harus juga di-create dari bawah. Karena itu kemudian APLI juga memang sudah menyiapkan sebuah sekolah bisnis untuk kaum marginal, yaitu apa yang disebut sebagai Marginal School of Business, di mana kemudian kita akan melakukan pendampingan secara langsung agar apa-apa yang tadi kita sebut kendala maupun hambatan bisa kita bantu dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Kami sadar sekali lagi bahwa itu semua perlu dukungan, perlu kerjasama, perlu kolaborasi dengan para pihak. Di sini ada teman-teman dari government, Pak Bang Roy, ada teman-teman dari kejaksaan juga. Saya minta tolong untuk agar di semua lembaga yang ada itu bisa menjadi partner yang baik bagi upaya ini, sehingga kita tidak kesendirian, tidak sendiri di dalam perjuangan. Jadi jalan panjang untuk kemandirian ekonomi rakyat itu harus menjadi tanggung jawab, menjadi mandat bagi pemerintah, bagi masyarakat sipil, bagi para pelaku bisnis besar maupun kecil, sehingga kita semua bisa bersinergi, berkolaborasi, membentuk sebuah tatanan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan yang lebih adil, berkeadilan bagi masyarakat secara umum. Itu dari saya sebagai pengantar. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para jurnalis. Selanjutnya terkait dengan tadi Ketua Umum menyatakan bahwa kita akan mempercepat proses integrasi dan inklusi 25 juta pelaku ekonomi rakyat agar masuk dalam sistem yang bisa menjadi partner semua pihak, partner para pelaku besar maupun pelaku kecil, ekspor impor dan seterusnya. Dan kemudian kita semua sadar bahwa the size matters, bahwa ukuran itu ketika dikombinasikan walaupun kecil-kecil itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Kami yakin melalui kolaborasi itu kita akan bisa mengangkat, bisa menunjukkan kepada semua kalangan bahwa ekonomi rakyat itu adalah pilar utama dari ekonomi nasional. Sebagaimana yang ada di, saya kira negara maju pun juga sangat menghargai, sangat memberikan apresiasi terhadap ekonomi rakyat. Di Jepang yang namanya Nokio atau koperasi-koperasi rakyat, justru itulah yang menjadi pilar dari ekonomi Jepang. Sebagaimana di Amerika, para petani, peternak yang memiliki organisasi
itu bisa menentukan harga atau bisa menentukan bagaimana sebuah kebijakan itu menjadi kebijakan pemerintah. Bagaimana kepentingan petani, peternak itu bisa menjadi agregasi dari politik pemerintah. Jadi sekali lagi, kami ingin pemerintah menjadi bukan hanya mitra, karena pemerintah menjadi penanggung jawab dari pemberdayaan ekonomi rakyat ini, tapi kami juga ingin menjadi sebuah sistem dan ekosistem yang saling menopang, sehingga pada akhirnya kita menjadi negara yang betul-betul maju, bangkit, dan melibatkan semua aktor di dalamnya. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.